Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita punya bahasan unik banget nih buat Anda. Kita mau menyelami dua cerita besar dari tanah Sunda, Jawa Barat. Ada Wawacan Sulanjana sama Lutung Kasarung. Mungkin kedengarannya kayak, ya cerita rakyat biasa aja gitu ya. Ya, sekilas mungkin gitu. Tapi ternyata cara masyarakat Sunda dulu bercocok tanam padi itu melahirkan dua cara pandang yang beda banget loh. Dan itu semua terekam kuat di kedua cerita ini. Wah, menarik tuh. Jadi cara tanam padi bisa sampai membentuk pandangan dunia ya. Betul sekali. Jadi kita akan lihat gimana dua sistem utama, yaitu sawah yang padi basah irigasi itu, sama huma, ladang kering yang pindah-pindah, itu nggak cuma soal ekonomi. Tapi merasuk sampai ke kosmologi, ritual, bahkan mitos kepahlawanan mereka. Ini menariknya, udah dianalisis awalnya sama filolog Belanda C.M. Pleyte, udah lama banget tahun 1910-an. Wah, udah lama ya ternyata. Oke deh, yuk kita bedah ini lebih dalam. Misi kita kali ini, kita coba pahami gimana cerita-cerita ini jadi cerminan, atau mungkin malah ikut membentuk ya, cara hidup yang beda gara-gara cara tanamnya beda. Siap ya? Siap. Kita mulai dari Wawacan Sulanjana dulu kali ya, yang sering disebut epos sawah itu. Boleh. Wawacan itu kan semacam syair epik panjang ya, tradisi Sunda. Nah, inti ceritanya, Sulanjana ini luar biasa sih. Jadi Dewi Padi, Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, itu diceritakan wafat, terus dari jasadnya tumbuh tanaman padi. Oh, jadi padinya sendiri itu berasal dari Dewi ya? Pantasan sakral banget berarti? Tepat. Kesakralan ini jadi kunci di Sulanjana. Ceritanya lanjut gimana para dewa, ada Batara Guru, ada Semar juga, itu turun ngajarin manusia cara bertani sawah. Lengkap, mulai dari bikin irigasi, bajak sawah pakai kerbau, nanamnya gimana, sampai ritual panennya. Detil banget. Jadi fokusnya ke asal-usul padi yang suci itu ya, dan cara-cara ritualnya. Ya, dan tata cara ritual yang ketat buat jaga kesuburan. Ini kan pas banget sama logika sawah yang butuh, keterkaturan tinggi, terus kerja bareng-bareng buat ngatur air. Kan menetap dia. Masuk akal, masuk akal. Keteraturan sawah, ritualnya juga teratur. Tapi ada lagi nih yang menarik dari sumber kita. Katanya kekuatan cerita Sulanjana ini gak cuma soal panen loh. Gimana tuh maksudnya? Naskahnya atau kidungnya itu katanya sampai dipakai buat ritual ruatan. Tahu kan? Yang buat ngebersihin orang dari sial atau nasib buruk gitu. Oh iya, ruatan. Betul. Jadi dari cerita padi bisa jadi semacam, pelindung kosmis personal gitu ya? Dalam banget berarti ya hubungannya? Banget. Nah, sekarang coba kita bandingin sama yang satu lagi, Lutung Kasarung. Ini katanya epos huma ya? Iya, ini beda lagi nuansanya. Kalau Sulanjana itu kan fokusnya ke padi, dewa-dewi di kayangan. Nah, Lutung Kasarung ini latarnya lebih ke hutan, terus ada intrik kerajaan juga. Ceritanya tentang Putri Purbasari yang baik hati, tapi dibuang ke hutan sama kakaknya yang jahat, si Purbararang. Nah, tapi di hutan dia ketemu lutung kan? Monyet hitam gitu. Tapi ini bukan lutung biasa ya? Bukan. Ini dia twistnya. Lutung ini ternyata jelmaan dewa ganteng, namanya Sang Hyang Guruminda. Wah, terus gimana lutung jelmaan dewa ini bantu si putri? Ya, dia nemenin Purbasari, bantu melewati berbagai ujian di hutan, sampai akhirnya bantu Purbasari membuktikan kebenaran dan merebut kembali tahtanya. Di akhir cerita, lutungnya balik jadi dewa, terus nikah sama Purbasari. Jadi fokusnya di sini beda banget. Lebih ke perjuangan gitu ya? Transformasi, terus intrik politik, rebutan kekuasaan. Betul. Perjuangan, menghadapi kesulitan. Hutan itu kan kayak simbol alam liar ya, tantangan. Terus legitimasi kekuasaan. Gimana kekuasaan yang sah itu didapat dan dibuktikan. Oke. Terus hubungannya sama huma pertanian ladang berpindah itu gimana? Nah, huma itu kan sifatnya lebih dinamis ya. Petaninya harus buka lahan baru, seringnya di hutan atau bekas hutan, talun namanya. Ini butuh adaptasi tinggi, mobilitas, berani menghadapi alam liar.
Dan sering juga terkait sama dinamika sosial politik soal penguasaan lahan yang lebih cair lah dibanding sawah. Oh, jadi lebih nggak terstruktur kayak sawah gitu ya? Iya, lebih cair. Nah, figur lutung sebagai pemandu dari alam liar, terus cerita perebutan tahta itu, rasanya cocok banget sama tantangan dan dinamika hidup yang terkait sistem Huma. Jadi kesakralannya bukan di tanamannya kayak di Sulanjana, tapi lebih ke proses perjuangan dan adaptasinya gitu. Tepat. Lebih ke proses transformasi, perjuangan, dan dapat legitimasi atau anugerah dari alam dan perjuangan itu sendiri. Jelas banget ya bedanya sekarang. Sulanjana yang sawah itu soal kesucian, asal-usul padi, keteraturan ritual, hidup menetap. Kalau Lutung Kasarung yang Huma itu soal perubahan, adaptasi di alam liar, perjuangan, legitimasi kekuasaan di dunia yang lebih dinamis. Persis. Dua cara bertani melahirkan dua cara pandang yang sama-sama kaya. Dan ini masih ada jejaknya nggak sih sekarang? Kan pertanian udah modern. Masih terasa kok warisannya. Misalnya rasa hormat ke Dewi Padi dari Sulanjana itu kan terus jadi inspirasi etika lingkungan ya, menghargai alam. Sementara semangat adaptasi dan kebersamaan ala Lutung Kasarung itu bisa kita lihat di upacara panen tahunan Serentaun. Oh, Serentaun. Yang suka rame itu ya? Ya, betul. Dan menariknya, Serentaun ini sering diadain justru di komunitas-komunitas yang sejarahnya kuat sama pertanian Huma. Jadi kayak momen syukur sekaligus neguhin lagi komitmen jaga lingkungan. Wah, nyambung semua ya. Jadi kayak ke filosofi hidup Sunda itu ya. Yang silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itu dia. Saling mengasah kemampuan, adaptasi, itu kan kayak semangat Lutung Kasarung. Saling mengasihi, termasuk ke alam, ke Dewi Padi, itu jiwa Sulanjana. Dan saling menjaga harmoni bareng-bareng, itu inti Serentaun dan semangat konservasinya ya. Keren banget nyambungnya. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Kita udah lihat gimana dua cara bertani di Sunda itu ngelahirin dua epos dengan fokus yang beda. Sulanjana mewakili dunia sawah yang teratur, sakral. Kalau Lutung Kasarung, cerminan dunia Huma yang dinamis, penuh adaptasi dan perjuangan. Kayak silih asih yang relevan banget buat jaga keseimbangan sama alam dan sesama zaman sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan menarik buat Anda. Apa tuh? Kalau epos agraria ini bisa begitu kuat membentuk cara pandang orang Sunda ke tanah dan hidup, kira-kira nih, cerita dominan apa ya yang lagi membentuk cara pandang kita sekarang? Mungkin cerita soal teknologi, soal ekonomi yang harus tumbuh terus, atau soal kemajuan. Bener juga ya. Dan gimana cerita-cerita modern itu mungkin tanpa kita sadari ya, lagi ngebentuk hubungan kita sama dunia di sekitar kita sekarang ini. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pikiran kita bersama.